Pi Network versus Blockdag. Dunia kripto selalu dipenuhi dengan momen besar yang bisa mengubah arah pasar. Di satu sisi, kita melihat Pi Network dengan komunitas raksasanya, bersiap menghadapi ujian nyata ketika jutaan token masuk ke sirkulasi. Di sisi lain, ada Blockdag, proyek ambisius yang menawarkan teknologi berkecepatan tinggi dengan klaim ribuan transaksi per detik. Pertanyaannya sederhana tapi krusial. Siapa yang lebih dulu mampu membuktikan diri? Apakah kekuatan komunitas global Pi Network yang solid bisa mengalahkan semua tantangan? Ataukah justru fondasi teknologi canggih Blockdag yang akan menjadi penentu kemenangan di masa depan? Dalam video ini, saya akan mengupas perbandingan head-to-head antara keduanya, mulai dari potensi supply shock, kekuatan komunitas, klaim skalabilitas teknologi, hingga peluang adopsi nyata. Bersama-sama, kita akan mencari tahu proyek mana yang lebih berpeluang menjadi pemenang di era Web 3. Jadi, pastikan Anda tonton sampai habis, karena pembahasan ini bukan sekadar update, tapi juga wawasan penting tentang arah masa depan cryptocurrency. Jaringan Pi, pembukaan token dan kejutan pasokan. Sekarang mari kita bahas Pi Network, salah satu proyek yang paling banyak menyita perhatian karena jumlah komunitasnya yang luar biasa besar. Sejak awal berdiri, Pi memang punya strategi unik, membangun basis pengguna terlebih dahulu, sebelum benar-benar melepas token ke pasar terbuka. Strategi ini berhasil menciptakan komunitas global dengan puluhan juta pengguna aktif. Namun, justru disinilah tantangan terbesarnya muncul, yaitu ketika token yang selama ini terkunci akhirnya mulai dibuka dan masuk ke pasar bebas. Fenomena seperti ini dalam dunia kripto dikenal dengan istilah token unlock, dan dampaknya bisa sangat besar. Kenapa? Karena tiba-tiba ada pasokan baru dalam jumlah besar yang beredar, sementara permintaan belum tentu bisa langsung menyerapnya. Inilah yang disebut dengan risiko supply shock. Mari kita bayangkan skenarionya. Kalau banyak pemegang awal, yang sudah menunggu bertahun-tahun, memutuskan untuk menjual token mereka, otomatis akan terjadi tekanan jual yang sangat tinggi. Harga bisa turun tajam hanya dalam waktu singkat. Sebaliknya, kalau komunitas memilih untuk tetap menahan atau bahkan melakukan staking untuk mendapatkan reward tambahan, supply yang beredar bisa lebih terkendali. Dalam kondisi itu, harga bisa lebih stabil, bahkan punya peluang naik seiring pertumbuhan ekosistem. Di satu sisi, ini adalah risiko besar, tapi di sisi lain juga bisa jadi peluang. Semua bergantung pada seberapa kuat koordinasi dan komitmen komunitas Pi sendiri. Yang menarik, Pi juga tidak tinggal diam. Mereka terus berusaha memperkuat ekosistemnya. Misalnya, menghadirkan inovasi di sisi KYC dengan teknologi berbasis AI agar proses verifikasi lebih cepat dan lebih banyak orang bisa segera mengakses wallet mereka. Ada juga peningkatan sistem di aplikasi, yang menunjukkan bahwa tim masih aktif mengembangkan infrastruktur inti. Dan bukan hanya itu, secara teknis Pi juga mulai melakukan upgrade penting di jaringan uji mereka. Testnet telah diperbarui dari protokol versi 19 ke versi 22, dengan target melangkah ke versi 23 sebelum akhirnya diterapkan ke mainnet. Langkah ini jadi sinyal bahwa tim Pi tidak hanya mengandalkan komunitas, tapi juga berupaya memperkuat pondasi teknologinya. Namun pada akhirnya, pertanyaan yang selalu kembali sama. Apakah komunitas Pi, yang jumlahnya sudah puluhan juta orang, cukup kompak untuk menahan guncangan pasar ketika supply besar masuk? Atau justru akan muncul gelombang jual besar-besaran yang mengguncang harga dan kepercayaan publik? Disinilah letak dilema besar Pi Network. Mereka punya komunitas yang masif, tapi masa depan nilainya akan sangat ditentukan oleh psikologi pasar. Pembaruan Blockdag, kebangkitan testnet dan teknologi. Sekarang mari kita masuk ke Blockdag. Berbeda dengan Pi Network yang fokus membangun komunitas, Blockdag sejak awal mengambil jalur yang sangat berbeda. Mereka memilih untuk menaruh semua taruhan pada teknologi. Bagi sebagian orang, inilah daya tarik utama Blockdag, tetapi bagi sebagian lain, justru inilah sumber keraguan terbesar. Blockdag memperkenalkan sebuah arsitektur yang menggabungkan DAG dengan Proof of Work, dengan klaim mampu mencapai kecepatan transaksi hingga 15.000 transaksi per detik. Kalau angka ini benar-benar terwujud di mainnet, Blockdag bisa menyaingi bahkan mengalahkan raksasa yang sudah lebih dulu mapan seperti Ethereum dan Solana. Mereka juga menambahkan fitur-fitur yang menarik bagi developer, seperti dukungan penuh untuk NFT standar ERC721 dan ERC1155, SDK, API, hingga akun abstraction yang memudahkan integrasi aplikasi. Dengan semua ini, Blockdag ingin menjadi bukan sekadar alternatif, tetapi benar-benar infrastruktur kelas dunia untuk Web 3. Di tahap pengembangan, mereka merilis testnet besar dengan nama Awakening. Testnet ini dirancang untuk menguji sinkronisasi ribuan miner, kesiapan EVM agar kompatibel dengan aplikasi berbasis Ethereum, uji beban sistem, hingga stress test pada Explorer.
Data yang mereka tunjukkan juga tidak main-main. Aplikasi X1 sudah digunakan oleh jutaan miner, ditambah hampir 20.000 perangkat hardware miner yang aktif terhubung ke jaringan. Dari sisi modal, presale mereka pun menghebohkan. Ratusan juta dolar berhasil terkumpul hanya dari penjualan token tahap awal, sebuah angka yang jelas menarik perhatian pasar. Namun Blockdack juga tidak hanya mengandalkan teknologi dan presale. Mereka mencoba memperluas pengaruh lewat branding besar. Salah satu gebrakan terbarunya adalah pengumuman sponsorship global yang mereka klaim bahkan lebih besar daripada kontrak iklan Liga NBA. Langkah ini bukan hanya soal visibilitas, tetapi sinyal bahwa Blockdack ingin menempatkan diri di panggung global, menarik perhatian bukan hanya dari komunitas kripto, tetapi juga dunia arus utama. Meski begitu, di balik semua capaian itu ada tanda tanya besar. Blockdack sempat menjanjikan mainnet di waktu tertentu, tetapi peluncuran itu ditunda dan hingga kini belum ada kepastian tanggal baru. Dalam dunia kripto, kredibilitas adalah segalanya. Satu kali penundaan mungkin bisa dimaklumi, tetapi jika berulang, kepercayaan investor bisa terkikis. Dan jangan lupa, ekspektasi yang terlalu tinggi juga bisa menjadi pedang bermata dua. Semakin besar hype, semakin besar pula risiko kekecewaan jika hasil akhirnya tidak sesuai janji. Inilah inti persoalan Blockdack. Mereka memilih jalur technology first, menjual mimpi besar tentang masa depan infrastruktur blockchain. Tapi pada akhirnya, semua janji itu hanya akan berarti jika mainnet benar-benar diluncurkan dengan performa sesuai klaim. Tanpa bukti nyata, semua hype, semua presale, dan bahkan sponsorship global hanya akan berakhir sebagai cerita kosong. Pertanyaannya, apakah Blockdack mampu meyakinkan dunia kripto bahwa mereka bukan hanya janji, tetapi benar-benar bisa menghadirkan teknologi yang siap pakai? Head to head, komunitas versus teknologi. Sekarang mari kita lihat pertarungan ini secara lebih mendalam. Di satu sisi ada P-Network, yang membawa kekuatan komunitas yang sulit ditandingi. Lebih dari 50 juta pengguna aktif, aplikasi yang sudah diunduh lebih dari 100 juta kali, dan komunitas yang tersebar di seluruh dunia. Ini bukan sekadar angka, ini adalah modal sosial nyata. Modal ini membuat adopsi, penyebaran informasi, dan dukungan terhadap proyek bisa terjadi dengan cepat, bahkan lebih cepat daripada yang bisa dicapai oleh proyek lain yang hanya mengandalkan teknologi canggih. Tapi mari kita jujur, kekuatan besar ini juga menghadirkan tantangan. Komunitas yang besar berarti sentimen pasar bisa terbentuk berdasarkan rumor, bukan fakta. Supply token yang bisa terbuka dalam jumlah besar menimbulkan risiko guncangan harga. Dengan kata lain, meskipun P-Network memiliki komunitas yang solid, kekuatan ini bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola dengan hati-hati. Di sisi lain, Blockdack mengambil pendekatan yang berbeda. Fokus mereka adalah teknologi murni. Jaringan ini dirancang untuk skalabilitas tinggi, efisiensi transaksi yang tinggi, dan ramah bagi developer. Bayangkan sebuah jaringan yang mampu memproses ribuan transaksi per detik dengan biaya rendah. Ini adalah fondasi untuk aplikasi DeFi, NFT, dan solusi Web3 yang membutuhkan performa tinggi. Namun, di balik janji teknologi ini, ada risiko sendiri. Mainnet yang tertunda dan bukti eksekusi yang belum lengkap menimbulkan pertanyaan tentang seberapa cepat janji itu bisa direalisasikan. Sekarang mari kita lihat lebih jauh. P-Network seperti kota besar yang ramai. Jalanan penuh dengan orang dan interaksi sosial terjadi di setiap sudut. Tapi infrastrukturnya belum sepenuhnya siap untuk mendukung semua aktivitas ini. Sementara Blockdack seperti kota baru dengan infrastruktur canggih. Jalan raya dan jaringan transportasinya sangat baik, tapi penduduknya masih sedikit. Keduanya memiliki keunggulan, tapi juga kelemahan yang berbeda. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih penting untuk memenangkan masa depan kripto? Apakah komunitas yang kuat dan mampu bertahan melewati badai, atau teknologi yang menawarkan utilitas nyata dengan performa tinggi? Tidak ada jawaban mudah. Setiap pendekatan memiliki nilai dan risiko sendiri. Menariknya, ada potensi yang jarang dibahas, yaitu kombinasi antara komunitas besar dan teknologi yang kuat. Bayangkan jika sebuah jaringan memiliki teknologi canggih sekaligus komunitas yang aktif. Semakin banyak orang percaya, semakin banyak developer tertarik membangun aplikasi di atasnya, dan semakin luas adopsi terjadi. Ini bukan sekadar teori, ini adalah pola yang terlihat pada beberapa ekosistem kripto yang berhasil. Namun, penonton perlu memahami bahwa kombinasi ini bukan sesuatu yang muncul secara otomatis. Dibutuhkan strategi, eksekusi, dan waktu. P-Network harus meningkatkan utilitas nyata untuk mengubah dukungan sosial menjadi nilai ekonomi yang stabil. Blockdack harus membuktikan teknologi mereka di dunia nyata agar komunitas mulai terbentuk. Kesimpulannya, pertarungan antara komunitas dan teknologi bukan sekadar siapa lebih kuat sekarang, tetapi siapa yang mampu memanfaatkan kekuatan unik mereka dengan bijak. P-Network menunjukkan potensi besar melalui komunitas,
tapi harus berhati-hati dengan risiko jangka pendek. BlockDAC menawarkan fondasi teknologi yang menjanjikan, tapi harus menunjukkan bukti nyata agar janji itu menjadi kenyataan. Dan disinilah kita, atau Anda penonton, berada di posisi yang menarik. Kita bisa mengamati, belajar, dan menarik pelajaran tentang bagaimana komunitas dan teknologi saling melengkapi. Masa depan kripto mungkin bukan tentang satu menang dan satu kalah, tetapi tentang bagaimana kedua kekuatan ini membentuk ekosistem yang lebih besar dan tahan banting. Jadi, saat menilai proyek-proyek ini, pikirkan baik-baik. Apakah Anda lebih percaya pada kekuatan komunitas yang mampu bertahan melewati badai, atau pada teknologi yang mampu menghadirkan utilitas nyata dengan performa tinggi? Pertanyaan ini akan terus relevan saat kita menyaksikan evolusi kripto dalam beberapa tahun ke depan. Kesimpulan dan strategi investor. Kalau kita bicara soal strategi, ada beberapa hal penting yang harus diingat. Untuk Anda yang memegang Pi, langkah pertama adalah jangan panik. Penjualan massal secara bersamaan hanya akan membuat harga runtuh dan merugikan semua pihak, termasuk diri Anda sendiri. Lebih baik fokus pada opsi staking atau lockup jika memang tersedia, karena ini bisa membantu mengurangi tekanan supply sekaligus memberi potensi imbalan tambahan. Dan yang tak kalah penting, selalu perhatikan utilitas real. Apakah Pi benar-benar bisa digunakan untuk transaksi sehari-hari? Apakah merchant mulai menerimanya? Apakah ada aplikasi terdesentralisasi yang berkembang di ekosistemnya? Nilai sebuah aset tidak akan bertahan lama jika hanya digerakkan hype, karena utilitas nyata adalah kunci. Untuk investor BlockDAC, strategi yang bijak adalah tidak terjebak FOMO. Presale yang besar bukan jaminan kesuksesan jangka panjang. Banyak proyek yang berhasil menarik dana besar, tapi gagal membuktikan janji teknologinya. Karena itu, pantau terus update dari testnet Awakening. Apakah performa jaringan mendekati klaim 15.000 transaksi per detik? Apakah fitur-fitur developer benar-benar bisa digunakan? Atau hanya sekadar demo di atas kertas? Dan tentu saja, jangan pernah menaruh semua dana Anda dalam satu proyek. Diversifikasi adalah cara terbaik untuk mengurangi risiko dalam dunia kripto yang penuh ketidakpastian. Sekarang saya ingin lempar pertanyaan ke Anda. Kalau berada di posisi ini, mana yang akan Anda pilih? Pegang Pi karena komunitasnya yang masif, atau mengejar BlockDAC karena janjinya yang ambisius? Tulis jawaban Anda di kolom komentar, karena diskusi ini bisa membuka wawasan baru untuk kita semua. Kesimpulannya sederhana tapi jelas. Pi Network hari ini diuji oleh kekuatan komunitasnya. Apakah mereka mampu bertahan menghadapi risiko supply shock? Sementara itu BlockDAC diuji oleh teknologinya sendiri, oleh kredibilitas roadmap yang mereka bangun. Apakah janji besar tentang skalabilitas benar-benar bisa diwujudkan? Keduanya punya peluang, tapi keduanya juga memikul risiko besar. Pada akhirnya, dunia kripto akan selalu memihak pada siapa yang lebih cepat memberi bukti nyata, entah lewat komunitas yang solid atau lewat teknologi yang siap digunakan. Jika Anda ingin terus mengikuti analisis tajam tentang DeFi dan perkembangan Web3, pastikan tekan tombol hype di video ini. Itu bukan sekadar dukungan, tapi dorongan nyata agar video ini bisa menjangkau lebih banyak pionir. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan update berikutnya. Tetap kritis, tetap cerdas, dan jangan pernah berhenti belajar.